Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, mungkinkah Immortal Needle kuno belum dipicu? Seru Xian Kun. Melihat reaksi mereka, Xian Kun mulai mengerutkan kening dengan erat. Dia menyadari bahwa spekulasi itu ternyata salah. Tidak, Lord Xian Kun, sejak kamu masuk ke kolam Immortal kuno, kami telah mengamati dari sini sepanjang waktu. Selama ini, jarum abadi kuno tidak memiliki reaksi apapun. Apalagi telah dipicu, balas Lord Elf Selatan menggelengkan kepalanya. Sial, hal seperti itu benar-benar terjadi. Seru Xian Kun. Mendengar kata-kata itu, Xian Kun sangat terkejut. Kemudian, dia menghela nafas dan berkata, Southern Elf Lord, jika ini masalahnya, maka aku khawatir tidak ada yang bisa membantumu. Ini bukan berarti tidak ada yang bisa memicu jarum abadi kuno. Namun sebaliknya, jarum abadi kuno yang kamu miliki di sini sudah rusak, ucap Xian Kun. Apa, Tuan Xian Kun, apa maksudmu dengan ucapanmu itu? Kamu mengatakan bahwa jarum abadi kuno domain selatan kami sudah rusak, seru Lord Elf Selatan. Mendengar apa yang dikatakan Xian Kun, Tuan Peri Selatan serta berbagai tetua manajemen, semuanya menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut dan terganggu. Betul sekali, itu pasti surah rusak. Karena umumnya, selama seseorang tetap di bawah selama 16 jam, jarum abadi kuno itu akan dipicu. Aku yang tetap berada di bawah selama lebih dari 60 jam, namun jarum abadi kuno masih belum terpicu. Lalu apa yang mungkin menjadi alasan untuk itu? Apakah ada kebutuhan bagi aku untuk menjelaskannya kepada kamu semua? Tanpa ragu, jarum abadi domain selatan kamu itu memang sudah rusak. Aku bisa menjamin itu, kata Xian Kun dengan ekspresi kepastian mutlak. Oh surga, ini, seru semua orang. Mendengar kata-kata itu, semua orang dari domain selatan menampilkan ekspresi yang sangat sedih. Terutama Tuan Peri Selatan, tubuhnya bahkan bergoyang dan hampir terjatuh. Ini sudah jelas, bahwa dia sangat terkejut. Sebagai Elf Lord dari domain selatan, dia adalah orang yang bertanggung jawab atas semuanya di sini. Namun, dia tahu betul bahwa penguasa sebenarnya dari semua yang ada di sini, itu adalah Raja Elf. Dia hanyalah orang yang bertugas mengawasi wilayah ini, dan menjadi seorang penjaga yang kuat. Namun jika dibandingkan Raja, dia hanyalah seorang bawahan. Sebagai Elf Lord yang bertanggung jawab atas wilayah ini, jarum abadi kuno dan kolam abadi kuno adalah segalanya baginya. Namun sekarang, jarum abadi kuno yang dia pimpin sebenarnya telah rusak. Kemudian, dia sebagai Tuan Peri, harus memikul tanggung jawab kerusakan dan akan dihukum berat. Tuan Elf Lord, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya tetua manajemen. Bahkan bukan hanya Elf Lord Selatan saja yang khawatir. Pada saat ini, banyak tetua manajemen dari domain selatan juga panik. Meskipun masalah ini seharusnya tidak berhubungan dengan mereka, dan tidak ada yang tahu bagaimana jarum abadi kuno menjadi rusak, namun mereka bagaimanapun juga adalah orang-orang yang melayani wilayah ini. Jika tuan mereka dihukum, maka mereka tentu saja tidak akan bisa lolos dari hukuman. Karena itulah, mereka semua merasa bahwa sebuah bencana besar sudah mendekati mereka. Tuan Xian Kun, apakah kamu benar-benar yakin bahwa jarum abadi kuno itu telah rusak? Karena hal semacam ini tidak bisa dipercaya. Setelah sedikit tenang, Southern Elf Lord segera bertanya. Aku benar-benar yakin, kata Xian Kun dengan ekspresi percaya diri. Pandangannya dingin dan terpisah, dan seolah-olah apa yang dia katakan adalah kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Setelah mendengar kata-katanya, Southern Elf Lord dan para tetua manajemen semuanya menjadi bodoh. Namun, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa, pada saat ini setelah Xian Kun meninggalkan dasar Immortal Pond kuno, sebuah adegan sedang terjadi di lokasi yang sama. Yaitu, Chu Feng berdiri di bagian bawah kolam abadi. Lapisan demi lapisan energi yang kuat mengalir ke tubuhnya tanpa henti. Namun yang paling penting adalah,
Energi kuat semacam ini menciptakan reaksi berantai. Formasi raksasa yang tersembunyi di dasar Immortal Pond kuno saat ini, mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan. Bukan hanya formasi besar yang memancarkan cahaya ke seluruh bagian, bahkan jarum abadi kuno memancarkan cahaya keperakan yang menyilaukan. Selain itu, tanda kuno dan simbol pada Immortal Needle kuno semuanya juga telah memancarkan cahayanya sekarang. Seolah-olah mereka telah diilhami dengan kehidupan, dan cahaya itu dengan cepat menggeliat-geliat. Hahaha, tentu saja. Setelah pria itu pergi, kamu segera memicu jarum abadi kuno ini. Chu Feng, kamu sudah berhasil. Kamu telah berhasil memicu jarum abadi kuno, ucap si ratu. Melihat adegan ini, si ratu sangat bersemangat dan gembira, sehingga dia mulai bertepuk tangan dan melompat-lompat. Namun, Chu Feng saat ini tidak punya waktu untuk memikirkan semua hal itu. Dia menutup matanya, dan tidak peduli tentang apapun itu. Dia dengan sepenuh hati memproyeksikan kesadarannya kepada dantiannya. Itu karena, dia bisa dengan jelas merasakan betapa signifikannya kekuatan itu, yang disalurkan ke dirinya oleh formasi misterius Immortal Pond kuno itu. Ini mungkin benar-benar menjadi momen krusial, itu ketika dia bisa melakukan terobosan untuk menjadi Raja Bela Diri. Saat Immortal Needle kuno dipicu, cahaya mulai mengalir dari bagian bawah Immortal Needle. Lambat laun, jarum abadi kuno mulai bersinar. Pada akhirnya, perubahan tiba di permukaan air dan bergegas hingga menjulang ke langit. Pada saat ini, semua orang memperhatikan perubahan itu. Oh surga, cepat lihat, jarum abadi kuno bersinar. Situasi macam apa ini? Mungkinkah jarum abadi kuno telah dipicu? Seru penonton. Melihat jarum abadi kuno yang saat ini bersinar dengan rune dan simbol yang tak terhitung jumlahnya, ketika melewati mereka dan seolah-olah hidup, semua orang benar-benar dibuat terkejut. Terlepas dari mana mereka berasal, apakah mereka manusia ataupun binatang buas, karena pada saat ini mereka semua melayang ke langit. Mereka tidak hanya meninggalkan kolam abadi kuno, tapi mereka juga bergegas melarikan diri ke tempat-tempat yang jauh, karena mereka takut terpengaruh oleh kekuatan Immortal Needle kuno itu. Itu karena, Immortal Needle kuno tidak hanya memancarkan seluruh cahayanya, tapi itu juga memancarkan aura ilahi yang begitu kuno dan misterius, dan itulah sebabnya mereka tidak dapat didekati. Pada saat ini, di dalam kabut putih yang tak terbatas, Southern Elf Lord dan yang lainnya benar-benar ditolak, dan dipenuhi dengan kekhawatiran karena perkataan Xian Kun sebelumnya. Namun, siapa yang akan berpikir bahwa, tiba-tiba saja jarum abadi kuno benar-benar mulai bersinar. Bahkan mereka yang berada di dalam kabut putih tak terbatas, itu dapat dengan jelas melihat perubahan yang telah terjadi pada jarum abadi kuno. Oh surga, ini jarum abadi kuno. Jarum abadi kuno telah dipicu. Master Elf Lord, jarum abadi era kuno telah dipicu. Hahaha, sangat bagus. Jarum abadi kuno ternyata tidak rusak. Cahaya semacam ini, perubahan semacam ini, bukankah ini tepatnya yang terjadi setelah jarum abadi kuno dipicu? Melihat jarum abadi kuno yang telah memancarkan cahayanya, berbagai tetua manajemen domain selatan semuanya merasa sangat gembira. Seolah-olah mereka telah menemukan surga setelah memasuki jurang tak terbatas, dan adegan ini membuat mereka benar-benar sangat emosional. Bahkan dengan para tetua uang bertindak seperti ini, maka tidak perlu menyebutkan seberapa emosionalnya Lord Elf Selatan itu. Itu karena, dia bagaimanapun juga adalah penguasa wilayah ini. Meskipun dia sangat gembira, tapi dia masih memiliki ekspresi tenang. Dia pun segera memandang ke Xian Kun dan berkata, Tuan Xian Kun, kelihatannya kamu telah salah menilai. Jarum abadi kuno di domain selatan kami belum rusak sama sekali. Karena kalau tidak, bagaimana hal itu bisa dipicu? Ucap Lord Elf Selatan. Sebenarnya, Xian Kun benar-benar berpikir bahwa jarum abadi kuno ini telah rusak. Kalau tidak, maka tidak mungkin baginya untuk tidak dipicu olehnya. Namun setelah melihat apa yang terjadi, dia juga terkejut. Itu karena, ini pasti reaksi dari Immortal Needle kuno yang telah dipicu. Cih, reaksinya sangat lambat, lihatlah, bukankah ini tanda kerusakan?
balas Xian Kun. Meskipun dia merasa bahwa dia telah salah menilai, tapi Xian Kun menolak untuk mengakuinya. Tidak hanya itu saja, dia bahkan dengan arogannya berkata kepada Tuan Peri Selatan. Namun terlepas dari itu, kamu masih harus berterima kasih padaku. Jika bukan untuk aku, bagaimana mungkin jarum abadi kuno ini dapat dipicu? Tambah Xian Kun. Hahaha, itu tentu saja, balas Lord Elf Selatan. Meskipun nada suara Xian Kun sangat sombong, tapi Southern Elf Lord tidak tersinggung karenanya. Karena baginya, semuanya akan baik-baik saja selama jarum abadi kunonya tidak rusak. Selain itu, jarum abadi kuno tidak pernah dipicu selama bertahun-tahun. Agar jarum abadi kuno itu dipicu sekarang, maka itu adalah keinginan lama dari kejadiannya. Bahkan pada saat ini, dia merasa sangat gembira. Terlepas dari betapa tidak menyenangkannya kata-kata Xian Kun, dia tidak akan pernah tersinggung. Petir hijau yang sudah lama ditunggu-tunggu, akhirnya kamu akan menunjukkan kehadiranmu di domain selatan aku sekali lagi. Aku benar-benar merindukanmu sampai mati. Pada saat ini, Southern Elf Lord mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit sambil berteriak. Tatapannya yang penuh harap itu terpaku ke arah jarum abadi kuno. Pada kenyataannya, bukan hanya dia saja yang melakukan hal seperti itu. Secara praktis, semua peri kuno termasuk manusia dan binatang buas, bahkan mereka semua mengangkat kepala mereka, itu hanya untuk menunggu kedatangan adegan petir hijau yang menutupi seluruh cakrawala. Bergemuruh. Tiba-tiba saja, suara guntur yang menusuk telinga meledak dari daerah paling atas dari jarum abadi kuno, itu telah mengguncang seluruh wilayah ini. Gemuruh itu benar-benar terlalu menusuk telinga. Tidak hanya itu saja, bahkan itu juga sangat menakjubkan. Secara praktis, semua orang terintimidasi oleh keributan itu. Bas-bas. Tepat setelah guntur bergemuruh yang mengguncang segalanya berlalu, kilat menyilaukan muncul dari daerah paling atas dari jarum abadi kuno itu. Ketebalan petir itu sangat besar, dan itu pemandangan yang sangat luar biasa. Itu tampak seperti naga besar yang terdiri dari kilat kecil yang tak terhitung jumlahnya. Membawa kekuatan yang tak tertandingi, peti itu menyebar ke seluruh langit, dan menutupi cakrawala. Petir yang lebat itu menciptakan jaring di langit. Selain itu, ukurannya terus berkembang tanpa henti. Meskipun kabut putih tak terbatas menutupi langit, tapi orang-orang di bawahnya masih bisa melihat kekuatan yang tak tertandingi yang ditampilkan olehnya. Pada saat ini, semua orang dibuat terpana. Mata mereka terbuka lebar-lebar, dan mulut mereka semua ternganga. Pandangan mereka berkedip-kedip, dan bibir mereka benar-benar bergetar. Mereka semua menderita guncangan yang tak terbayangkan, dan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Itu karena pada saat ini, petir yang menutupi langit itu, petir yang dipancarkan oleh jarum abadi kuno itu tidak berwarna hijau. Justru sebaliknya, itu berwarna emas. Petir berwarna keemasan langsung menutupi seluruh cakrawala. Seolah-olah ada 10.000 naga yang berlari, dan juga berteriak di langit. Pemandangan itu benar-benar membawa kejutan dan teror bagi semua orang. Namun pada saat ini, hal yang paling mengejutkan adalah warna petir tersebut. Petir itu berwarna emas, dan petir itu sebenar-benarnya berwarna emas. Legenda telah mengatakan bahwa, jarum abadi kuno akan memancarkan kilat berwarna berbeda, itu tergantung pada ras mana yang telah memicunya. Bagi manusia, itu akan menjadi warna emas. Untuk binatang buas, itu akan menjadi warna merah. Dan untuk peri, itu akan menjadi warna hijau. Di masa lalu, Immortal Needle kuno telah memancarkan petir hijau setiap kali dipicu. Inilah yang menyebabkan banyak orang merasa bahwa, legenda itu ada yang salah. Namun hari ini, kilat yang dikeluarkan berwarna berbeda. Terlebih lagi, itu adalah warna yang dipicu oleh manusia, yaitu berwarna emas. Dengan begitu, bagaimana mungkin ini tidak mengejutkan semua orang? Petir emas, itu sebenarnya petir berwarna emas. Kami sudah berhasil. Kami benar-benar berhasil. Setelah bertahun-tahun, kita manusia akhirnya memiliki seseorang yang berhasil memicu jarum abadi kuno. Teriak semua ras manusia.
Setelah hening sejenak, semua manusia baik di dalam tembok maupun di luar tembok, mereka semua sangat gembira. Kegembiraan yang tak tertahankan pun muncul dari mereka. Petir keemasan. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berhasil memicu kilat seperti itu. Namun hari ini, kilat emas sebenarnya telah dipicu. Manusia secara alami sangat senang dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini, karena ini dianggap sebagai kemuliaan bagi semua manusia. Ini sebenarnya petir emas. Mungkinkah Yuan King berhasil melakukannya, ucap tetua biara Orion. Dibandingkan dengan yang lain, dua tetua manajemen dari biara Orion bahkan lebih bersemangat. Itu karena, mereka percaya bahwa hanya murid merekalah seperti Yuan King yang dapat memicu jarum abadi kuno itu. Bahkan, bukan hanya mereka saja yang merasakan hal ini. Maka secara praktis semua orang dari luar tembok kota merasakan hal ini juga, karena mereka semua menaruh harapan pada Yuan King. Namun pada saat semua manusia berada dalam kebahagiaan, Raspberry Elf kuno benar-benar terkejut. Terutama untuk Southern Elf Lord, kerangka pikirannya saat ini berada di ambang kehancuran. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Xian Kun, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan memicu jarum abadi kuno itu? Lalu apa-apaan ini? Situasi macam apa ini? Mengapa jarum abadi kuno melepaskan kilat keemasan? Katakanlah, apa sebenarnya yang terjadi? Tanya Tuan Elf selaran dengan sangai emosi. Karena terlalu emosional, bahkan Southern Elf Lord benar-benar meraih kerasian Kun dan mengangkatnya. Dalam kemarahannya, dia menggeram pada Xian Kun. Dia benar-benar sangat marah, bahkan sangat marah sehingga dia tidak lagi peduli tentang identitas dan kekuatan Xian Kun. Itu karena saat kilat emas dilepaskan, dia sudah tahu bahwa bencana besar akan menimpanya. Selama bertahun-tahun, jarum abadi kuno tidak pernah dipicu oleh manusia ataupun binatang buas. Namun hari ini, jarum abadi kuno di wilayahnya dipicu oleh manusia. Bagi peri kuno, ini adalah rasa malu dan penghinaan yang luar biasa. Dia tahu betul bahwa Raja Elf tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Ini aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Aku jelas-jelas tidak tahu, jawab Xian Kun. Pada saat ini, Xian Kun juga panik. Terlepas dari betapa sombongnya dia juga tahu bahwa Southern Elf Lord memiliki kekuatan untuk membunuhnya dalam sekejap. Pada saat Tuan Peri Selatan memujanya, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Namun sekarang, pada saat ketika Tuan Peri Selatan sangat marah, dia tidak lagi berani memprovokasi Tuan Elf Selatan. Justru sebaliknya, sekarang dia perlu mencoba membebaskan dirinya. Jelas apa? Mungkinkah kamu tidak menemukan manusia yang tiba di dasar kolam abadi kuno? Tanya Tuan Peri Selatan yang menginterogasi Xian Kun. Xian Kun tidak bisa menjawabnya. Itu karena, dia benar-benar tidak peduli untuk memeriksanya, apakah mungkin ada orang lain selain dia di dasar kolam abadi kuno. Pada saat itu, ia dengan sombong percaya bahwa tidak ada orang lain selain dirinya yang dapat mencapai dasar. Namun sayangnya, dia sekarang menemukan bahwa dia sangat keliru. Itu karena jarum abadi kuno telah dipicu dan bahkan melepaskan kilat keemasan di atasnya. Itu adalah tanda bahwa jarum itu telah dipicu oleh manusia. Setelah mengingat-mengingat, ketika tidak ada reaksi terhadap jarum abadi kuno meskipun ia telah tinggal di dasar kolam abadi kuno begitu lama, dan akhirnya ia sekarang telah menyadari alasannya. Itu dikarenakan selain dia, ada orang lain di dasar kolam immortal kuno. Sial baginya, dia terlambat menemukannya. Mengerikan, dia benar-benar menipu aku. Aku akan pergi dan mengambil bajingan ini dari Immortal Pond sekarang, dan membuatnya membayar mahal atas perilakunya ini. Ucap Xian Kun. Setelah menyadari apa yang terjadi, amarah juga menutupi wajah Xian Kun. Dia mengibaskan tangan Tuan Peri Selatan yang meraih kerahnya, dan mencoba masuk ke kolam abadi kuno sekali lagi dengan harapan, bahwa dia dapat menangkap orang yang memicu jarum abadi kuno itu. Mengaum. Namun, tepat pada saat ini, suara hang menusuk telinga tiba-tiba saja terdengar dari kedalaman kolam abadi kuno.
Tidak hanya suaranya yang sangat keras dan jelas, tapi itu juga mengandung kekuatan yang luar biasa. Seolah-olah, suara itu tidak berasal dari sesuatu yang biasa sama sekali. Alih-alih, itu terdengar lebih seperti deru para dewa, dan suara itu benar-benar menggetarkan jiwa. Itu tidak hanya membuat orang kagum, tetapi juga membuat mereka sangat takut. Bergemuruh. Setelah suara bergema di angkasa, gelombang besar tiba-tiba muncul di kolam immortal kuno yang sebelumnya tenang. Gelombang besar itu berputar di sekitar Immortal Needle kuno, dan menciptakan pusaran air yang sangat besar. Pusaran air yang bergelombang itu akan segera meluap. Selain itu, kilatan petir sebenarnya bisa dilihat di pusaran air. Apa itu? Seru orang-orang. Pada saat ini, semua orang menundukkan kepala mereka, dan menatap ke arah kolam immortal kuno. Itu karena, mereka mampu mengatakan bahwa perubahan besar telah terjadi pada kolam abadi kuno. Dan tampaknya juga, seperti ada sesuatu yang akan muncul dari kolam abadi kuno. Rumble. Akhirnya, sebelum banyak pandangan dari kerumunan, 5 kilat ditembakkan dari pusat pusaran air. Mereka berputar di sekitar jarum abadi kuno, itu saat mereka melonjak langsung ke langit. Itu adalah 5 kilat dengan penampilan dan warna yang berbeda. Mereka masing-masing berwarna ungu, emas, biru, merah dan hitam. Itu benar-benar 5 warna yang berbeda. Namun, 5 kilat ini agak berbeda dari jaring besar petir yang dilepaskan oleh jarum abadi kuno. Kekuatan 5 kilat ini tampaknya bahkan lebih ilahi, dan bahkan lebih ganas. Dan yang paling pentingnya lagi adalah, 5 kilat muncul seolah-olah mereka hidup. Mereka tampaknya tidak akan dirilis oleh Immortal Needle kuno, tetapi tampak lebih mirip seperti merekalah yang telah menjalankan jarum abadi kuno. Akhirnya, 5 kilat ilahi itu tiba di bagian atas jarum abadi kuno. Setelah beberapa saat kemudian, mereka barulah memisahkan diri dari jarum abadi kuno. Namun, tidak seperti kilat emas di atas jarum abadi, dan mereka tidak bubar begitu saja. Namun sebaliknya, mereka berubah menjadi 5 binatang buas yang besar dan ganas. Pada saat 5 binatang petir itu muncul, langit langsung berubah gelap. Meskipun petir emas yang dikeluarkan oleh Immortal Needle kuno masih ada, tapi tampaknya, penguasa langit yang sebenarnya adalah 5 binatang petir itu. Itu karena, aura yang dipancarkan oleh binatang buas ini terlalu menakutkan dan juga tak terlukiskan. Dengan kekuatannya yang begitu kuat, dan sepertinya mereka bukan sesuatu dari dunia ini. Setelah munculan 5 binatang buas ini, terlepas dari apakah itu para elf kuno, para manusia, maupun para binatang buas, mereka semua merasakan betapa kecilnya mereka. Berada di hadapan 5 binatang buas ini, mereka benar-benar kecil sekecil debu, dan bahkan tidak layak disebutkan. Apa itu? Seru seorang penonton. Pada saat ini, semua orang dibuat terpana. Ketika mereka melihat kelima binatang petir besar yang berputar di sekitar jarum abadi kuno, mereka semua dibuat terkejut dan takut. Namun karena sudah begitu, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Itu dikarenakan pemandangan di depan mereka ini, mereka benar-benar berbeda ketika jarum abadi kuno dipicu di masa lalu. Lebih tepatnya, kali ini bahkan jauh lebih luar biasa lagi, dan bahkan lebih spektakuler, dan bahkan lebih menakjubkan. Namun yang paling pentingnya adalah, 5 binatang petir besar itu benar-benar terlalu menakutkan. Bahkan jika mereka menginginkannya, mereka akan dapat dengan mudah meratakan seluruh wilayah ini, dan mengubah mereka semua menjadi abu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.